Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pengaruh cara penyaringan terhadap mutu Simplicia sambiloto. Klasifikasi tanaman sambiloto, kingdom, plante, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledone, ordo Solanaceae, famili Acanthaceae, genus Andrographis, spesies Andrographis paniculata. Penelitian mengenai pengaruh cara pengeringan terhadap mutu Simplicia sambiloto telah dilaksanakan di Laboratorium Fisiologi hasil Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat, Bogor, mulai bulan April sampai dengan September 2004. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh cara pengeringan terhadap karakteristik mutu Simplicia sambiloto. Rancangan penelitian menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL dengan 4 perlakuan dan 3 ulangan. Perlakuan yang diuji adalah 1. Kering angin, 2. Matahari, 3. Blower, 4. Kombinasi matahari dan blower. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cara pengeringan berpengaruh terhadap karakteristik mutu Simplicia sambiloto. Perlakuan pengeringan Simplicia sambiloto dengan menggunakan kombinasi matahari dan blower memberikan hasil yang terbaik dengan kadar air yang terendah, yaitu 8,40%, kadar abu terendah 7,63%, kadar abu tak larut asam rendah 0,04%, kadar sari air tertinggi 26,83%, dan kadar sari alkohol tertinggi 14,42%. Proses pengeringan sambiloto perlu dilakukan untuk mendapatkan Simplicia yang berkualitas. Ada beberapa cara pengeringan yang sering dilakukan untuk menghasilkan Simplicia tanaman, seperti pengeringan dengan diangin-anginkan, matahari, oven maupun kombinasi antara keduanya. Sampai saat ini, produksi tanaman obat khususnya Simplicia belum ditangani sebagaimana mestinya. Pembuatan Simplicia pada umumnya diusahakan oleh petani kecil dan baru sebagian kecil saja yang diproduksi secara besar-besaran oleh pengusaha jamu. Pada umumnya, petani atau pengusaha jamu belum menerapkan penanganan pasca panen secara tepat, sehingga mutu Simplicia yang diperoleh belum memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kandungan bahan aktif yang terdapat pada tanaman sangat dipengaruhi oleh proses pengeringan. Setiap jenis tanaman mempunyai respon yang berbeda. Ada beberapa tanaman yang peka terhadap penyinaran matahari langsung serta suhu yang terlalu tinggi. Pengeringan yang tepat akan menghasilkan mutu Simplicia yang tahan disimpan lama dan tidak terjadi perubahan bahan aktif yang dikandungnya. Menurut Rusli dan Darmawan pada tahun 1988 bahwa pengeringan suatu bahan terlalu lama dan suhunya yang terlalu tinggi dapat menurunkan mutu karena dapat merusak komponen yang terdapat di dalamnya. Berdasarkan hal tersebut, dilakukanlah penelitian mengenai cara pengeringan Simplicia sambiloto dengan tujuan untuk menghasilkan Simplicia yang bermutu. Bahan dan metode penelitian dilaksanakan di Laboratorium Fisiologi hasil Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat dari bulan Januari sampai dengan Agustus 2004. Bahan yang digunakan adalah tanaman sambiloto tanpa akar umur 3 bulan yang diperoleh dari Kampung Cimanggu, Bogor, air, etanol, dan lain-lain. Sedangkan alat yang digunakan adalah blower, grinder, tampah, pisau. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap dengan 4 perlakuan dan diulang sebanyak 3 kali. Perlakuan yang diuji adalah yang pertama, dikering anginkan selama 5 hari. Yang kedua, pengeringan dengan matahari selama 3 hari. Yang ketiga, pengeringan dengan menggunakan blower selama 6 jam pada suhu 450 derajat Celcius. Dan pengeringan kombinasi matahari selama 1 hari dan blower selama 4 jam pada suhu 450 derajat Celcius. Parameter mutu Simplicia yang dianalisis meliputi kadar air, kadar abu tak larut asam, kadar sari air, dan kadar sari alkohol. Metode analisis menggunakan metode gravimetri dengan menggunakan alat oven, dan untuk kadar abu dan abu tak larut asam dilanjutkan dengan menggunakan alat Muffel furnace.
Hasil dan pembahasan bisa dilihat tabel 1 karakteristik mutu simplicia sambiloto pada berbagai cara pengeringan. Hasil analisa statistik terhadap parameter mutu simplicia sambiloto dari keempat perlakuan pengeringan yang dicoba menunjukkan adanya perbedaan yang nyata. Pengeringan dengan cara kombinasi matahari dan blower memberikan hasil mutu simplicia yang terbaik dibandingkan dengan cara dikering anginkan, pengeringan matahari saja atau dengan blower saja. Hal ini dapat dilihat dari semua variabel yang diamati. Selanjutnya, kadar air simplicia terendah 8,40% terdapat pada perlakuan pengeringan kombinasi matahari dan blower. Berbeda nyata dengan perlakuan pengeringan matahari serta pengeringan kering angin, tetapi tidak berbeda nyata dengan perlakuan menggunakan blower. Menurut Anonymous, tahun 1985, kadar air simplicia sebaiknya lebih kecil dari 10,00%. Apabila kadar air lebih besar dari 10,00%, akan menyebabkan terjadinya proses enzimatik dan kerusakan oleh mikroba. Simplicia yang disimpan dalam waktu yang lama, enzim akan merubah kandungan kimia yang telah terbentuk menjadi produk lain, yang mungkin tidak lagi memiliki efek farmakologi seperti senyawa asalnya. Hal ini tidak akan terjadi jika bahan yang telah dikeringkan mempunyai kadar air yang rendah. Beberapa enzim perusak kandungan kimia antara lain adalah hidrolase, oksidase, dan polimerase. Penggunaan cara pengeringan dan kering angin, simplicia yang dihasilkan masih memiliki kadar air yang tinggi, dan apabila disimpan dalam jangka waktu tertentu, akan terjadi kerusakan fisik maupun kimia. Selanjutnya, ada tabel karakteristik mutu simplicia sambiloto pada berbagai cara pengeringan. Bisa dilihat ya tabelnya. Kemudian, kadar abu terendah yaitu 7,63% terdapat pada perlakuan cara pengeringan kombinasi matahari dan blower. Berbeda nyata dengan perlakuan cara pengeringan matahari saja, blower saja, dan kering angin saja. Kadar abu tertinggi yaitu 8,90% terdapat pada perlakuan cara pengeringan kering angin. Dilihat dari standar mutu, semua perlakuan masih memenuhi standar mutu Materia Medica Indonesia atau MMI, yaitu di bawah 12%. Kadar abu terbentuk pada simplicia, selain disebabkan oleh faktor budidaya, juga disebabkan oleh faktor pengeringan, di mana terjadi perubahan fisik maupun kimia simplicia. Kadar abu bisa terbentuk dengan suhu yang terlalu tinggi, atau kotoran yang masuk selama pengeringan berlangsung. Kemudian, seperti pada pengeringan dengan matahari terbuka yang sulit dikontrol, kadar abu tak larut asam terendah 0,04% terdapat pada perlakuan pengeringan kombinasi matahari dan blower. Berbeda nyata dengan perlakuan menggunakan matahari saja, blower saja, dan kering angin. Kadar abu tak larut asam tertinggi 0,07% terdapat pada perlakuan pengeringan menggunakan blower. Kadar abu tak larut asam untuk semua perlakuan masih memenuhi standar mutu MMI, di mana dianjurkan maksimum 2,20%. Kadar abu merupakan indikator terhadap cemaran bahan anorganik, dengan hasil yang diperoleh dari semua perlakuan menunjukkan bahwa cemaran bahan anorganik yang ada relatif kecil. Ini menunjukkan bahwa proses pengeringan yang dilakukan sudah cukup baik. Pada slide ke-14, hasil analisa kadar sari air maupun kadar sari alkohol ternyata dipengaruhi oleh cara pengeringan. Kadar sari air berkisar antara 20,46 sampai 26,83%, sedangkan kadar sari alkohol antara 14,55 sampai 14,42%. Kadar sari air tertinggi 26,83% terdapat pada perlakuan pengeringan dengan menggunakan kombinasi sinar matahari dan blower. Berbeda nyata terhadap perlakuan yang lain. Demikian juga sari alkohol tertinggi 14,42% terdapat pada perlakuan kombinasi pengeringan matahari dan blower. Kadar sari air dan kadar sari alkohol yang dihasilkan masih memenuhi standar mutu MMI yang disyaratkan. Harus memiliki kadar sari
air minimum 18,00% dan kadar sari alkohol minimum 9,70%. Pada slide ke-15, faktor utama yang menentukan mutu simplicia adalah kadar sari air dan kadar sari alkohol, yang menunjukkan adanya kandungan zat yang berkhasiat dalam simplicia. Kadar sari air dan alkohol cukup tinggi ini menunjukkan bahan aktif yang terkandung dalam simplicia tidak banyak yang hilang selama proses pengeringan matahari selama 4 jam dan dilanjutkan dengan menggunakan blower. Suhu pengeringan masih bisa dikontrol. Menurut Pramono tahun 1985 bahwa pengeringan terhadap bunga-bungaan dan daun-daunan harus dijaga agar warna dan aroma tanaman aslinya tidak berubah. Secara umum, daun herba dan bunga dapat dikeringkan antara suhu 200 sampai 400 derajat Celcius. Untuk kulit batang dan akar pada suhu 300 sampai 650 derajat Celcius. Selanjutnya dikatakan Brotosisworo pada tahun 1984, perubahan-perubahan yang terjadi selama pengeringan simplicia adalah hidrolisa enzimatik, pencoklatan disertai perubahan rasa dan aktivitas, fermentasi, oksidasi, dan polimerisasi. Pada slide ke-16, yaitu kesimpulan, cara pengeringan berpengaruh nyata terhadap karakteristik mutu simplicia sambiloto. Pengeringan dengan menggunakan kombinasi matahari dan blower menghasilkan karakteristik mutu simplicia lebih baik, yaitu dengan kadar air terendah 8,40%, kadar abu terendah 7,63%, kadar abu tak larut asam terendah 0,04%, kadar sari air tertinggi 26,83%, dan kadar sari alkohol tertinggi 14,42%. Semua perlakuan cara pengeringan masih memenuhi standar mutu MMI yang dipersyaratkan. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.